Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh, seolah-olah itu berasal dari gulungan gambar. Bunga dewa emas telah mekar. Itu mengirimkan warna keberuntungan, tetapi apa yang dihasilkannya sebenarnya adalah keindahan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Bagaimana bunga bisa melakukan ini? Semua orang tercengang. Adegan ini penuh dengan energi misterius. Tidak ada yang berani terburu-buru masuk sembarangan. Bunga dewa matahari berwarna emas dan mengalir dengan kabut warna-warni. Cahaya ilahi bersinar dengan gemilang. Dengan benang sarinya, cairan keemasan berkilau dan mengeluarkan aromanya. Setidaknya ada 10 tetes di dalamnya, tetapi semuanya ditelan oleh telur itu. Semua orang menatap ini tanpa berani mengambil tindakan. Mereka yang mengambil tindakan sebelumnya semuanya telah tertusuk sampai mati oleh rantai ilahi emas. Telur itu berwarna emas, tapi transparan. Ada keanggunan yang indah untuk itu, seolah-olah itu terbuat dari batu giok ilahi emas. Itu seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Semua jenis cahaya berputar-putar, menerangi tempat ini dengan pancaran pelangi. Sementara itu, wanita itu meringkuk di dalam telur. Dia begitu cantik sehingga mengguncang satu ke inti. Rambut emas menutupi tubuh telanjangnya yang putih berkilau seperti gading. Bulu matanya yang panjang bergetar ringan, seolah-olah dia akan bangun kapan saja. Siapa ini? Anak ilahi yang lahir alami. Batu pemogokan ilahi bergumam. Shi Hao tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk jenis ini juga. Dia punya perasaan bahwa latar belakang wanita ini luar biasa, dan di masa depan, dia pasti akan luar biasa. Orang lain juga berpikir dan diam-diam merencanakan. Mungkinkah ini jiwa pohon dewa matahari menghasilkan bentuk manusia melalui bunga ini? Apakah itu melampaui keduniawian dan berubah menjadi keindahan yang luar biasa? Seseorang bergumam. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi semuanya tergerak secara emosional. Ini adalah eksistensi tingkat dewa. Jika individu ini kembali bersama mereka ke alam yang lebih tinggi dan memasuki sekte besar mereka, setelah pengasuhan yang tepat, mereka pasti akan dapat mengabaikan dunia. Mungkin karena berbagai perubahan yang terjadi saat pohon emas berevolusi menjadi pohon dunia ini menghasilkan roh. Ini benar-benar luar biasa, tidak terbatas pada 5 elemen. Ada seseorang yang membuat asosiasi ini. Pada saat ini, beberapa orang mengambil tindakan. Ular berkepala 9 adalah yang pertama bergerak. Salah satu kepalanya bersinar dan mulai menangis. Ini adalah jenis bimbingan kehendak ilahi yang membuat orang lain lebih dekat. Ia berpikir bahwa perempuan ini mungkin bingung dan bodoh setelah dilahirkan, jadi ini mungkin membuatnya merasakan keintiman dan membiarkannya membawanya pergi. Kemegahan yang jelas menyebar keluar. Seberkas cahaya hijau terbang keluar dan bergegas menuju kepala itu. Ia berteriak sedih, dan kemudian area di antara alisnya terbelah. Darah langsung mengalir keluar dari matanya, dan itu jatuh ke tanah. Kepala ini segera kehilangan kilau. Itu hampir terputus. Pakar tertinggi lainnya berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Ketika hamparan simbol emas tersebar, tubuhnya tersulut dan terbakar menjadi abu. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Itu esensi api matahari. Sangat menakutkan. Ekspresi semua orang berubah. Apakah ini dilepaskan oleh telur itu atau bunga emas? Mereka tidak bisa memastikan, dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahuinya. Apa sebenarnya dia? Apakah itu eksistensi yang lahir untuk melaksanakan kehendak nasib dunia?
Beberapa orang menjadi ragu, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk memverifikasi kecurigaan mereka. Kedua Taois dari ras gagak emas juga bingung. Kemudian, mereka secara bertahap menjadi bersemangat. Sambil menatap telur itu, mereka berkata dengan suara gemetar, mungkinkah itu reinkarnasi dari Kaisar Gagak? Legenda mengatakan bahwa ras mereka berasal dari pohon Dewa Matahari. Salah satu nenek moyang mereka dihasilkan dari pohon. Leluhur ini pecah dari cangkang dan akhirnya menjadi Kaisar Surgawi. Itulah tepatnya generasi pertama, ahli ras yang paling kuat. Eksistensi itu telah dihasilkan oleh dunia, dan merupakan eksistensi bawaan yang diketahui tak tertandingi di seluruh 9 langit dan ke-10 bumi. Dan sekarang, wanita ini juga lahir dari pohon Dewa Matahari, mekar dari bunga. Karena hal yang sama terjadi, apakah Kaisar Gagak lain akan lahir? Tiba-tiba, bunga ilahi emas ini bergerak. Itu mengalir dengan cahaya berkabut. Kecepatannya terlalu cepat, dan langsung terbang menuju istana kuno caotik itu. Perubahan peristiwa ini benar-benar tidak terduga. Itu sangat cepat, hanya meninggalkan garis emas di belakangnya. Seolah menghilang dalam sekejap. Itu masuk ke dalam. Cepat dan kejar. Semua orang terbangun dari pingsan mereka dan mulai bergerak cepat. Mereka tidak lagi punya waktu untuk mengepung dan membunuh Si Hao, karena ada hal-hal yang lebih penting sekarang di dalam istana itu. Ruang di tempat ini dibatasi, membuatnya sulit. Istana kacau dan gunung dunia sejajar satu sama lain karena didukung oleh beberapa daun emas, jadi tidak perlu membuat jalan memutar sebelumnya dan mereka bisa langsung memanjat cabang-cabang itu. Namun, itu berbeda sekarang. Bunga emas tidak jatuh dan terus terhubung ke cabang itu saat memasuki istana yang kacau. Semua orang memanjat cabang ini untuk segera mengejarnya. Si Hao berada di paling belakang. Dia juga mengikuti, ingin melihat dengan tepat peluang seperti apa yang ada. Istana ini sangat megah dan luas. Ketika seseorang muncul di depannya, mereka akan merasa seolah-olah mereka adalah sebutir debu yang tidak berarti. Penampilannya sederhana dan suci. Energi kacau mengelilingi tempat ini. Sekelompok ahli tertinggi telah tiba di tempat ini sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka dibiarkan sedih dan sedih, karena mereka tidak bisa masuk. Cahaya simbol mengalir di dalam istana, memberikan tekanan besar. Para ahli tertinggi merasa seolah-olah mereka adalah semut yang menatap naga besar yang tertidur. Kali ini, ketika bunga emas terbang ke dalam, sebuah cabang tertinggal. Tidak perlu bagi semua orang untuk merenungkan simbol di istana, dan mereka malah langsung memanjat cabang. Benar saja, mereka tidak diblokir kali ini. Semua orang berhasil masuk. Ini membuat mereka sangat gembira dengan kabar baik yang tak terduga. Kami benar-benar masuk. Seorang ahli tertinggi sangat gembira dan sangat bersemangat. Sementara itu, para jinius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi juga tercengang. Mereka telah mendengar desas-desus tentang istana yang kacau ini. Mungkin ada kitab suci tertinggi di sini. Itu karena tempat ini sebelumnya milik seorang kaisar surgawi. Tidak, ini milik klanku, tempat tinggal leluhur rasku. Kalian semua tidak diizinkan masuk. Seorang daois gagak emas berteriak keras. Namun, siapa yang akan memperhatikannya? Semua orang dengan cepat meningkatkan kecepatan. Mereka menginjak cabang-cabang emas dan bergegas ke istana yang kacau. Si Hao tampaknya bergerak cukup lambat, tertinggal di belakang. Kabut kacau meringkuk di dalam istana. Meskipun tidak begitu padat, tekanannya masih membuat orang lain merasa tercekik. Tidak sedikit orang yang merasa tubuhnya pegal-pegal, tidak terbiasa dengan tempat ini. Ini bukan sesuatu yang tertinggal untuk orang-orang di level mereka. Istana kuno caotik adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh eksistensi yang tak tertandingi di langit di atas dan di bawah bumi untuk waktu yang lama.
Begitu mereka masuk, mereka terbelah menjadi sisi yang jelas. Mereka melanjutkan sambil mengambil tindakan pencegahan terhadap satu sama lain. Istana itu luas dan luas. Semua orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Mereka hanya bisa terus berjalan di dalam. Sementara itu, kekacauan utama menjadi semakin padat. Beberapa dari mereka tidak tahan lagi dan harus mengeluarkan tubuh rahasia mereka yang melindungi harta karun. Ah, seseorang berteriak sedih. Mereka dipukul di sini. Suasana langsung menjadi lebih tegang. Mereka awalnya saling bermusuhan, dan sekarang, seseorang secara langsung mengambil tindakan, membuat faksi-faksi itu semakin jelas. Bagaimana kalau kita memusnahkan mereka dulu? Singa perak menyarankan. Mereka ingin menyingkirkan para pemuda ini dari luar dunia ini terlebih dahulu. Sepakat. Segera ada ahli tertinggi yang menyatakan persetujuan mereka. Istana kuno Chaotic mungkin mengandung keberuntungan alami yang menakjubkan. Karena mereka bermusuhan, mereka mungkin juga menyapu orang asing ini dan membersihkannya. Bagaimanapun, mereka memiliki keuntungan besar saat ini. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bisa melenyapkan orang asing ini. Shihao, cepat dan bergandengan tangan dengan kami melawan mereka. Hong Huang bergegas dan berbicara. Dia memanggil dengan keras ke arahnya. Itu tidak mungkin. Dia membunuh orang-orang kita, jadi bagaimana kamu bisa memanggilnya? Wajah Zuoyun langsung pucat pasi. Lengannya telah dipotong oleh Shihao belum lama ini, jadi dia masih merasakan kebencian yang besar. Selain dia, masih ada beberapa individu dengan ekspresi tidak senang. Mereka diam-diam bersekongkol melawan Shihao sebelumnya, tetapi saat ini, mereka tidak mengatakan apa-apa. Yang membuat Zuoyun semakin kagum adalah bahwa Xuan Ming juga mengangguk, berkata, kekuatannya hebat dan layak untuk berpihak pada kita. Ada beberapa orang lain yang setuju. Hubungan mereka awalnya adalah kompetisi karena mereka berasal dari sekte besar yang berbeda, jadi kematian orang-orang itu tidak terlalu mempengaruhi mereka. Sekarang situasinya berubah buruk, mereka tidak ragu-ragu untuk menerima individu yang kuat ke dalam barisan mereka. Shihao tetap tenang dan tenang. Dia berjalan dan tidak mengatakan apa-apa. Pergi, ayo hindari mereka dan cepat maju. Memanfaatkan kesempatan adalah yang paling penting. Seseorang berkata dan bergegas ke depan. Kamu masih ingin mengambil tindakan. Para ahli tertinggi memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka semua menyerang dengan artefak berharga mereka. Xuan Ming, gunakan harta rahasiamu, kata Bei Gu. Itu masih jembatan batu itu. Itu telah menunjukkan penggunaannya beberapa kali pada saat-saat penting. Itu segera memasuki kekosongan. Semua orang naik dan dengan cepat melarikan diri. Lampu warna-warni menyala. Mereka memasuki kedalaman istana yang kacau, untuk sementara melepaskan diri dari para ahli tertinggi. Suasana agak tegang, karena Shihao telah membunuh anggota mereka sebelumnya. Meskipun mereka tidak berasal dari sekte besar yang sama, mereka masih semua orang dari alam yang lebih tinggi, jadi ini masih menciptakan beberapa perasaan tidak enak. Karena kita bepergian bersama, maka itu berarti kita adalah sahabat. Adapun 3 tetes emas cairan suci itu, bukankah seharusnya kamu membagi 2 tetesnya dengan orang lain untuk digunakan sebagai harta yang menyelamatkan jiwa? Zhao Qi tiba-tiba berbicara. Cairan seperti tetesan emas bisa menyelamatkan seseorang dari kematian. Itu pasti cairan ilahi yang tak ternilai harganya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menoleh, terutama Zuoyun dan orang-orang yang diam-diam berkomplot melawan Shihao. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut, dan kemudian mereka mengangguk satu demi satu untuk menyatakan persetujuan mereka. Mengapa saya melakukan itu? Shihao mencibir tanpa memperhatikan ini.
Semua orang bekerja menuju tujuan bersama, dan kami bepergian dengan kapal yang sama. Para ahli tertinggi itu kuat dan banyak. Cairan divine Anda akan demi meningkatkan kekuatan bertarung kami. Orang lain berbicara. Kami membawamu ke laut dan membiarkanmu melarikan diri beberapa kali di jembatan batu, jadi bisa dikatakan bahwa kami juga menghabiskan sedikit di pihak kami. Anda harus membayar sedikit juga. Zhuo Yun tertawa dingin dan berkata, dia adalah orang yang paling menantikan semua orang yang paling menekan Si Hao. Jika bukan karena aku menggunakan kotak berharga interspatial untuk membuka penghalang cahaya pohon emas, apakah kalian semua bisa datang ke sini? Si Hao dingin dan acuh tak acuh. Dia memandang Zhuo Yun, Zhao Qi dan yang lainnya. Kalian semua diam-diam mengambil tindakan terhadap saya, mengirim saya ke pohon emas. Saya masih belum membayar kembali hutang ini. Kalau begitu datang saja dan selesaikan. Zhuo Yun mencibir. Dia berteriak keras, memanggil beberapa orang untuk mengelilinginya. Kita sudah dalam situasi kritis, namun kalian semua berjuang secara internal? Kita seharusnya tidak menghabiskan kekuatan dalam diri kita sendiri. Mencari peluang lebih penting. Lan Yu berbicara. Bicara tentang hal-hal ini nanti. Xuan Ming juga berbicara seperti ini. Bei Gu dan yang lainnya mengangguk. Yi, kita sudah sampai. Shui Yu berteriak kaget. Bagaimanapun juga, artefak magis Xuan Ming sangat tangguh. Setelah digunakan berturut-turut, mereka terus bergerak melalui kekosongan dan benar-benar tiba di kedalaman istana yang kacau. Di atas platform Dao, ada beberapa sajadah. Mereka benar-benar merilis suara Dao yang hebat. Bunga gemerlap emas mendukung wanita pirang muncul di atas platform Dao itu. Ada sejumlah besar simbol yang mengelilingi tempat itu, seolah-olah mereka sedang mendengarkan Dao besar, mendengarkan khotbah seseorang. Selain itu, di kedalaman istana, ada meja batu, rak buku, dan barang-barang lainnya. Rak buku juga terbuat dari batu, terlihat sederhana dan tidak berkilau. Terlepas dari apakah itu meja batu dari rak buku, mereka masing-masing memiliki buku tulang. Mereka melepaskan energi kacau dan tampak sangat kuno. Kitab suci tertinggi. Ketika semua orang datang ke sini, mereka langsung terguncang. Dua kitab suci kuno secara tak terduga ditempatkan di sini. Tak perlu dikatakan, ini jelas merupakan kesempatan yang luar biasa. Meskipun mereka semua berasal dari alam yang lebih tinggi, mata semua orang menjadi merah. Mereka semua bergegas maju dan berdiri saling menjaga. Ada kemungkinan bahwa perjuangan hidup dan mati akan pecah. Peng! Seseorang diledakkan terbang. Tidak ada yang bisa mendekati dua buku tulang yang dikelilingi dalam kekacauan utama. Kamu memiliki pakaian pertempuran tubuh emas yang abadi. Anda harus naik dan mencoba dulu. Zhuo Yun berbicara. Dia masih membenci Si Hao dan ingin menyeretnya ke bawah. Ada beberapa orang lain yang bertindak serupa. Mata mereka berkedip dengan cahaya dingin. Mereka berbalik dan melihat ke atas. Kamu telah berdengung lagi dan lagi tanpa henti sepanjang waktu ini. Ini benar-benar menjengkelkan. Jika Anda tidak ingin mati, maka diamlah di samping. Jangan memprovokasi saya. Si Hao menyapukan matanya ke arahnya, dan kemudian dia dengan hati-hati menatap kedua buku tulang itu. Kamu, Zhuo Yun sangat marah. Apakah dia memperlakukannya seperti lalat? Dia benar-benar berani menggambarkannya sedemikian rupa. Dia memberi yang lain pandangan yang berarti, ingin bergabung untuk menyingkirkannya. Karena kalian semua ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian, kata Si Hao. Aku ingin melihat skill seperti apa yang kamu miliki. Zhuo Yun berteriak. Dia pindah dengan 3 orang lainnya pada saat yang sama, dan mereka masing-masing mengeluarkan harta rahasia.
Apakah itu luar biasa untuk datang dari alam yang lebih tinggi? Apakah Anda pikir saya tidak berani membunuh Anda? Jika Anda tahu bagaimana saya berurusan dengan gunung abadi, Anda tidak akan bertindak begitu sombong. Shi Hao berbicara dengan acuh tak acuh. Mengikuti suara Qiang, dia mengeluarkan pedang ajaib emas dan meretas keluar. Kali ini, dia menggunakan tulang makhluk tertinggi lagi. Dia ingin menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat mungkin. Pedang berdering dengan suara weng. Pedang itu bersinar dengan gemilang dan melepaskan simbol-simbol misterius. Fluktuasinya sangat intens, mengelilingi Zuo Yun serta 3 orang di belakangnya. Ini, mereka semua berteriak ketakutan. Hanya dalam sepersekian detik, mereka berempat tampak menyusut, menjadi jauh lebih muda dan lebih dewasa. Seolah-olah waktu diputar kembali bagi mereka, kembali dari kekuatan besar mereka kembali ke usia muda dan lembut mereka. Tidak hanya mereka terlihat seperti itu di luar, kekuatan mereka yang sebenarnya juga mengikuti. Orang-orang ini berteriak ngeri. Mereka merasa sangat terkejut dan takut dalam hati. Jadi ternyata seperti ini, dan bisa digunakan dengan cara ini. Itu benar-benar bisa disebut jenis reinkarnasi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Dia dikumpulkan dan tenang saat dia mengambil tindakan dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Pedang ajaib emas tersapu. Zuo Yun berteriak sedih, tapi dia tidak bisa mengubah hasilnya karena kepalanya jatuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.